Itu bentuknya gimana Om? Maksudnya peletnya itu sendiri? Macam-macam Mbak, ada yang ini saya nggak suzon ya, maksudnya Santai. iya ada yang dalam bentuk terlihat, misalnya ngasih sesuatu itu, ataupun ada yang dikirim jarak jauh itu, tapi paling sering dikirim jarak jauh. Dulu kan Om Bo pernah bilang kalau akan ada 10 pemuda yang akan membenahi Nusantara itu Om. Oh iya. Nah nggak tahun sekarang, maksudnya di waktu sekarang tuh kira-kira tuh udah ada belum sih 10 atau beberapa yang disebutkan itu udah muncul, terus ciri-cirinya tuh gimana, apakah itu manusia beneran atau gimana gitu Om? Iya, itu kan beberapa ini ya, ahli spiritual juga 100 tahun Indonesia Merdeka itu Mas 2045. Insya Allah seperti itu memang akan hadir penerus-penerus yang 10 orang ini kan mungkin dianalogikan atau diasumsikan seperti ucapan Bung Karno toh. Oh iya. Beri saya 10 pemuda akan saya guncang dunia, berikan saya 1000 orang tua akan saya cabut Semeru dari akarnya. Serangan-serangan ya secara metafisik. Kalau dari entitas langsung, alhamdulillah selama ini tidak ada. Alhamdulillah gitu, karena selalu saya sikapi seperti itu. Karena ketika kita datang ke suatu tempat ya Mas, itu kita merasa kita tahu. Kalau nggak boleh ya udah nggak usah dipaksa. Mereka respect nanti. Ini yang pertama. Kemudian kalau tentang apa ya, kiriman-kiriman ya gambarnya santet ya. Ketika dulu saya sok bantu ya, misalnya bantu orang dengan serangan yang sama, itu paling kena paparannya ya Mbak. Ya, tapi sejauh ini kalau untuk itu ya saya selalu minta pada Tuhan Yang Maha Kuasa lah, dan selalu menjaga diri, insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi kebanyakan yang datang ke saya adalah kiriman-kiriman berkaitan dengan pelet Mbak. Saatnya tanya tipis-tipis. Adalah kiriman-kiriman berkaitan dengan pelet Mbak. Oh, baru tahu loh ini. Dari lawan jenis itu paling banyak. Iya Om. Iya. Terus banyak ini ya. Kaget aku. Terus gimana Om itu? Maksudnya apa ya? Itu setiap hari kah atau? Kalau setiap hari ya enggak ya. Paling bulanan sih. Ada yang masih jalan masih. Oh iya. Iya Mbak. Ada yang guna-guna gitu. Dan ini saya konsultasikan dengan teman-teman yang paham. Karena kan kita ini kan kasarannya kita tuh dokter nggak bisa nyembuhin diri kita. Iya. Terus perlu dokter yang lain tuh. Iya, ada yang ngasih tahu teman, kamu sedang ini ada apa kosong gitu. Terus nanti dinetralisir atau suruh puasa malam, doa malam ataupun apa, terus ikuti kata hatimu. Itu paling sering. Ini yang paling sering yang nomor 3 itu tadi. Itu bentuknya gimana Om? Maksudnya peletnya itu sendiri? Macam-macam Mbak, ada yang ini saya nggak suzon ya, maksudnya santai. Iya ada yang dalam bentuk terlihat, misalnya ngasih sesuatu itu, ataupun ada yang dikirim jarak jauh itu, tapi paling sering dikirim jarak jauh itu. Sampai sekarang masih ini ya Om, ada aja gitu. Iya, ya masih ya, nggak apa-apa sih Mas, itu pikir saya ya apa ya, usaha seseorang tuh macam-macam. Iya, betul. Udah wes gitu, saya bebaskan gitu. Yang penting ya kalaupun itu kemudian kasarannya, maaf ya, namanya orang tuh kan nggak boleh takabur. Pasti ada satu sisi lemah ataupun pengapesannya. Katakanlah kemudian ada seseorang yang seperti itu, kemudian saya bisa kena gitu ya. Ya anggap kata itu kan saya secara ragawi tuh nggak hati gitu. Iya betul. Karena sejatinya nek hati harus ketemu langsung, ngobrol langsung,
dan udah diatur jalannya seperti itu karena kan cinta nggak bisa dipaksa. Gitu. Maksudnya ya sejalannya itu saja. Kalaupun berdoa di sepertiga malam itu tentunya kan Tuhan yang akan memilihkan yang benar yang mana. Saya sikapinya gitu sih Mbak, nyantai sikapinya. Selama saya nggak nyalahi ataupun bikin sakit hati mah beda ya. Gitu. Kalau dibikin baper ya salahnya sendiri. Iya sih, Tuhan kita nggak tahu apa-apa, maksudnya kan gitu. Kalau Om Helmi, maksudnya dari sosmed ketika berada di maksudnya di titik sekarang, itu tuh banyak nggak sih maksudnya orang-orang awam yang minta tolong atau sekedar pengen tahu tapi lewat entah itu DM, entah itu email ataupun WhatsApp gitu-gitu? Iya. Kalau itu pastilah Mas, itu sudah biasa ya, udah. Tapi tentunya kalau ditanya apakah semua dibalas ya nggak bisa lah Mbak. Saking banyak. Nggak bisa, harus bahkan ada yang maaf kata ya, sifatnya itu memaksa. Ya, sifatnya memaksa, harus gini, harus gitu, ngejar terus. Bahkan ada beberapa itu yang DM-nya terus-terusan. Ada yang tentang itu tadi, tentang kaitannya sama asmara itu terus-terusan. Justru maaf kata nih, sebagai orang awam melihat kayak gitu kan jadinya ilfil ya. Risih lah Mas ya. Menurut saya sih selalu punya etika gini, ketika saya ngechat seseorang sekali saja. Misal contohnya ke temen nih, tanya nggak dibalesi, jangan diping terus atau tanya berikutnya. Jadi kita nunggu dibalesin dulu. Bisa jadi orang ini mungkin lagi mikir dulu, belum sempat, ataupun lagi pikirannya nggak enak dulu juga males, nunggu dulu gitu. Jangan terlalu kemudian kita dilihatkan terlalu butuh ataupun terlalu memaksa. Etikanya gitu. Dengan siapapun itu, walaupun nanti dengan orang terdekat ya, misal suami atau istri pun harus sama seperti itu. Nggak terus harus sekarang, harus video call sekarang, terlebih ini orang yang nggak dikenal. Kasarannya kan kita nggak kenal Mas. Walaupun kita diketahui tapi kita ini kan nggak kenal ini siapa gitu. Sementara yang kedua, terkadang saya bisa membantu atau menolong itu ngikuti kata hati. Orang ini perlu tidak, gitu. Apakah ini perlu dibantu atau enggak? Karena ada beberapa yang sifatnya itu coba-coba, iseng atau nguji, sering. Yang ngetes gitu ya Om? Iya, ataupun yang iseng gitu, yang godain gitu. Karena kalau menurut saya untuk membantu dengan siapapun enggak apa-apa bisa. Tapi ada juga beberapa yang mengutarakan tentang cintanya gitu ya, dan nggak tahu siapa ini gitu. Setelah dibalesi ya iseng-iseng juga, ternyata cuma nguji toh, iseng-isengan gitu. Dan saya selalu bilang ya, selama itu sosmed, kecuali ketemu langsung, sosmed itu nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu aja. Kan kita nggak tahu realnya, aslinya seperti apa. Jadi selama ini kita sikapi ya santai juga Mas. Itu yang ada di sosmed itu juga santai, yang DM. Kalaupun WhatsApp itu sudah kenal dekat, itu siapa, atau minimal sudah ketemu. Gitu. Kalaupun dapat nomor dari orang lain ke saya selalu lihat cara menyapa, salamnya dulu. Gitu. Ya kita nggak terus harus supiung-supiung di nganu enggak ya. Tapi saat kita dihormati ya kita akan hormat balik. Gitu loh. Maksudnya cara ininya gimana, pembukaan salamnya, memperkenalkan diri, kemudian dapat ini dari mana, keperluannya apa. Jika ini benar-benar kosong nih, tapi kalau udah ketemu kan beda. Nah ini nama saya tadi gitu kan, nggak saya pakai salam nggak apa-apa, udah ketemu. Nah kalau kadang-kadang ada yang tes, ping, peto gitu. Ini siapa gitu kan. Soalnya kalau udah kenal misal sama Mbak Marsha, dan nanti tes aja Mbak, itu kan kamu udah tahu dulu. Dan itu namanya langsung dari saya misalkan gitu. Kalau email nggak ada Mas. Karena email saya itu lebih untuk urusan pekerjaan dan akademis. Gitu. Kalau ada apa-apa langsung misalkan udah kenal deket ya udah WhatsApp aja gitu misalkan. Tapi terkadang ya saya pisah untuk yang keseharian mana, yang untuk pekerjaan mana. Saya pisah semuanya. Mungkin lebih urgent yang pekerjaan. Gitu. Kalau email Kisah Tanah Jawa sendiri Om, itu kan mungkin ini ya, ada orang atau ya orang itu dia kirim ceritanya, menceritakan kisahnya gitu. Harusnya dikirim ke email gitu kan. Tapi ada nggak sih Om yang misalkan ini ternyata emailnya malah
maaf ngejelek-jelekin KTJ atau dari tim atau Om Hao sendiri. Kalau email KTJ kan sama ini sama temen ya Mas admin ya. Saya belum pernah baca, kecuali itu sudah sesuai dengan yang saya minta. Karena biasanya untuk email itu saya minta mungkin untuk tawaran kerjasama ataupun yang mau berbagi cerita, jadi disortir dulu. Kalau soal yang tadi intimidasi, menjelek-jelekin atau apa, saya belum pernah terima. Justru itu langsung ke DM saya. Oh malah Banyak Mas. Semuanya di DM. Yang itu banyak, yang intimidasi apa banyak. Itu saya diemin aja, enggak ada ininya namanya. Iya benar. Udah gitu IG-nya dikunci ya wis selang. Iya buat apa ya Om ya? Kadang ya gitu ya, mau ngajak kenalan IG-nya dikunci ataupun minta tolong IG-nya dikunci. Lah ya nggak tahu ini siapa, pakai akun apa, fake nggak ada namanya, nggak bisa. Ini kali Om nunggu Om Hao bales dulu, baru habis itu dibuka tulisannya jadi profil ya. Lucu-lucu soal itu Mbak. Kalau nyikapi kadang kita kan sharing ya, misalkan nanti kalau mau berbagi cerita di obrolan santai kisahnya seperti ini, yang ditanyakan lain, yang disampaikan lain, macam-macam Mbak. Nyikapinya beraneka ragam. Justru kalau dari itu lebih menantang ya daripada kita langsung ketemu makhluk astral. Treatmentnya harus ekstra sabar untuk itu aja. Benar sih. Aku jadi penasaran ini Om. Kalau maksudnya Om kan juga bersosialisasi di lingkungan rumah misalnya gitu. Nah itu tetangga tuh ini nggak sih, maksudnya kalau ada sesuatu apa gitu pernah komplain nggak? Om di sana ada itu, mbok tolong diresiki, mbok apa nanti pernah nggak Om kayak gitu? Kalau soal itu pernah sih Mas. Ya kita tetap keseharian apa adanya. Itu kalau dengan keluarga di rumah, keluarga inti ya. Nggak ada ibarat kata menceritakan tentang metafisik, horor atau sejarah, nggak ada. Kita ngobrol keseharian umum aja gitu. Dengan tetangga pun juga masih umum-umum juga gitu. Tapi ada mungkin dari desa mana, dari temennya itu ya nggak apa-apa gitu Mbak Mas gitu. Tapi kalau di rumah ketika saya masuk rumah, ya itu jadi saya yang keseharian. Gitu. Jadi tidak lagi membicarakan tentang hal itu. Kecuali obrolannya kadang kita ya bahas sedikit-sedikit ataupun kita keluarga itu udah paham ya, ketika tidak saya memulai duluan, mereka tidak akan bertanya. Jadi ya sudah di rumah ya dengan kehangatan di rumah aja, gitu. Kecuali memang ini untuk bidang yang berkaitan dengan pekerjaan dan pendidikan gitu, Mbak, di luar. Termasuk teman-teman saya dulu, itu teman-teman dekat dulu, ketika kita ketemu seharian ya menceritakan hobi. Jadi nggak ada tentang ini gitu. Udah nggak ada yang nanya, aku masih apa ngikutin itu dekat misalnya enggak ada gitu. Itu kita ngomongin yang misalnya saya suka kereta api gitu ya, terus ngomongin tentang kereta. Misalnya sama keluarga punya hewan piaraan kucing, ya udah ngomongin kucing udah gitu. Jadi umum gitu yang kita ceritakan. Tapi bosan sih pasti kalau ditanya. Iya. Nah, Om pernah merasa bosan nggak kalau ada orang baru terus aku ada yang ngikutin nggak itu? Bosan nggak ya? Maksudnya pernah merasakan di titik bosan? Ya, manusiawi bosan Mas. Kadang gini, itu katanya kemarin aku ketemu seseorang, apa ada anak-anak yang ngikutin aku, terus aku ketemu orang juga sama. Nah ini yang ketiga tanya, kan udah dijawab dua, kayak gitu. Misalkan gitu. Tujuannya saya konfirmasi apa pingin punya yang ngikuti. Gitu. Tapi ya tetap itu saya jawab Mas. Kadang ya benar seperti itu gini-gini. Nyeneng kayak orang gitu aja. Iya. Ya ini kalau ditanya secara hati ya iya loh pasti loh. Saya nggak mungkin ngomong, nggak apa-apa, nggak mungkin. Itu malah perlu diperiksakan ke psikiater kayaknya gitu. Iya benar. Tapi kalau itu ya penting dijawab. Batasnya sampai mana gitu Mbak. Jadi nggak ngejar. Nanti titipan pertanyaan jangan. Gitu. Pusing Mas. Lama-lama namanya orang emosi cuman yang saya harus bisa mengendalikan emosi di depan orang itu juga itu. Iya. Itu sih Mbak. Karena sometimes juga itu capek sekali loh Iya. Kadang apalagi jadi gini Mas Wensky, kadang itu misal ada orang tanya atau mau minta konsultasi ya Om ya, itu tuh ketika kita merasa nggak mood, itu kita bingung. Maksudnya dari saya sendiri tuh gitu Om. Saya tuh bingung, ini aku lagi nggak mood nih sebenarnya, tapi ada orang minta tolong. Terus ya memang karena adanya aku dan dapat gift seperti itu kan mau nggak mau ya. Nah itu capek tuh di situ ya Om ya. Iya, dan kalau saya kadang menyikapinya ketika saya ingin bantu ya saya harus bantu sampai selesai.
Kalau setengah-setengah jangan mas. Atau kita nggak siap, atau kita tidak menguasai bidang tersebut jangan. Misal kemudian minta untuk nyari barang hilang, misal itu ya, atau untuk nyembuhin apa, kita lihat kemampuan kita dulu. Kalaupun kita menolak juga dengan halus, dan terkadang kalaupun kita tetap membantu, biasanya saya kasih solusi, kita kasihkan ke teman yang lain, atau ke praktisi yang lain. Jadi ibaratnya kayak dirujuk gitu. Direkomendasikan jadi, gitu ya. Jadi tidak bisa memberikan bantuan, tapi bisa memberikan solusinya. Gitu. Jadi orang ini biar nggak kecewa juga, atau barangkali benar-benar butuh bantuan dan kita nggak bisa, ya ada orang lain yang bisa, coba kita lempar ke sini. Kalau saya biasanya gitu. Tapi ya dengan sikap yang baik juga ya. Kalaupun maksa itu kadang ini benar nggak sih gitu. Karena kadang orang kalau benar butuh bantuan tuh nggak gitu ya mas. Akan ngikut dengan saran kita. Kalau saya menyikapinya gitu, karena saya sadar dengan kapasitas dan kemampuan, dan nanti juga adakah efek buruk yang kembali ke saya. Kalaupun itu sudah ragu-ragu di awal, ya jangan, karena nanti setengah-setengah bahaya. Ini ibarat orang yang sudah di sini setengah terus kita tinggal malah hilang nanti. Jadi harus kita bicarakan baik-baik dulu. Harus tuntas. Setelah ini selesai ya udah. Kalau saya ketika sudah selesai ya sudah, maksudnya sekali itu saja, nggak bisa keduanya atau titipan atau arah kemana, bukan. Karena terkadang kita kan harus komunikasi dengan siapa yang membantu mbak, secara tidak terlihat. Yang ini tuh kadang cuma sekali pakai, setelah itu sudah selesai sudah. Dan saya selalu disampaikan ketika membantu, ketika diberikan sesuatu imbalannya, sekecil apapun itu harus diterima. Sekecil apapun, tapi tidak boleh minta. Mengarani kalau orang bilang, karena nanti kalau ngarani, apa yang ada yang jadi titipan ini akan diambil. Tapi kalau diberikan, toh cuma ucapan terima kasih, ya itu harus diterima. Karena balasan dan rezeki itu kan di mana saja. Mungkin tidak akan diberikan sekarang, tapi nanti untuk keturunan kita. Ngunduhnya itu, gitu. Ya harus disikapi dengan bijak ya om ya. Kayak gitu-gitu. Ini tuh aku punya ini om, jadi keinget. Tapi ini di luar konteks ya sebenarnya. Pertanyaan selingan lah katakanlah. Ini apa tentang, dulu kan om pernah bilang kalau akan ada 10 pemuda yang akan membenahi Nusantara itu om. Oh iya. Nah nggak tahun sekarang, maksudnya di waktu sekarang tuh kira-kira tuh udah ada belum sih 10 atau beberapa yang disebutkan itu udah muncul, terus ciri-cirinya tuh gimana, apakah itu manusia beneran atau gimana gitu om? Iya, itu kan beberapa ini ya, ahli spiritual juga 100 tahun Indonesia Merdeka itu mas, 2045. Insya Allah seperti itu memang akan hadir penerus-penerus yang 10 orang ini kan mungkin dianalogikan atau diasumsikan seperti ucapan Bung Karno. Oh iya. Beri saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Berikan saya 1000 orang tua, akan saya cabut Semeru dari akarnya. Kan ada yang menyampaikan itu. Sebenarnya ini menjadi satu kiasan gitu, ataupun satu harapan. Kita tidak perlu banyak orang untuk bisa membangkitkan kejayaan Indonesia atau Nusantara gitu. Kalau kita lihat ya, ini asumsi ya, dan secara sudut pandang, secara subjektif hanya satu sudut pandang saja. 2045 itu kan hanya tinggal berapa tahun mas? Berarti tinggal 18 tahun. 2022? Iya, 22 kan? Ya, 18-17 tahun lagi. Tentunya sudah ada, generasi itu sudah ada sekarang. Yang terlahir tahun 2000-an harusnya. Tetapi ditunjukkannya apa? Belum. Kenapa? Karena masih ada proyek ataupun masih ada proses seleksi. Dari berapa juta anak ini Indonesia itu, tapi ini diseleksi sekarang hanya dipilih kurang lebih 10 misalkan gitu. Sekarang tentunya masih ada mas, dan ciri-ciri tentunya hampir semua sama, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Nanti tiba-tiba mendekati tahunnya muncul. Muncul sendiri gitu ya? Iya. Merinding. Ini nanti ada kaitannya sama reinkarnasi nggak sih om si ini? Iya. Lebih tepatnya ke inkarnasi. Oh inkarnasi. Titisan. Nah ini dari siapa ya? Para leluhur kita, para pendahulu-pendahulu yang memilih kemudian meneruskan itu. Inkarnasi itu kan titisannya, bukan berarti dari seseorang, misal dulu ada seorang tokoh besar, cicitnya atau cucunya yang jadi belum tentu. Tapi mungkin silang mas dari orang yang nggak ada garis darah, karena dipilih.
Iya. Raganya wadahnya ini Beres. pas enggak gitu. Tapi tentunya sekarang kan dibentuk-bentuk nih. Jadi tugas kita, karena kan kita sebagai generasi perantara nih, transisi nih, kita lah yang menjaga generasi-generasi ini sekarang gitu. Inkarnasi. Ya, kalau reinkarnasi kan kehidupan yang berulang. Inkarnasi itu menerus. Tisan. Mbak Maris, apakah ada tambahan tentang Ini sih, aku malah jadi keinget yang waktu syuting sama Kisah Tanah Jawa kemarin tuh Om. Iya. Karena banyak Om, teman-teman itu yang pada nanya, sebenarnya itu gimana sih kok bisa ada mediumisasi pada saat di Kisah Tanah Jawa itu. Jadi banyak yang bilang itu bahwa itu dibuat-buat gitu loh, nggak pure, nggak apa. Padahal kan sebenarnya tidak ya Om ya, nggak direncanakan. Nah, banyak orang yang belum tahu Om. Jadi sebenarnya mediumisasi itu tuh seperti apa dan gimana? Apakah semua orang bisa gitu? Iya, ini namanya aja mediumisasi ya, media. Kita hanya sebagai wadah ataupun raga yang dipinjam gitu. Terkadang keseharian itu kita tidak sadar kita mediumisasi. Atau disebut di sini sugesti hipnotis. Entitas astral itu sebenarnya adalah satu energi. Seperti halnya ketika kita memutar musik ya di ponsel ataupun di kalau dulu ada VCD player gitu ya. Itu medianya Mas itu. Media untuk memutar. Nah, di sini disisipi apa? Mungkin dengan CD, compact disc ataupun dengan flash disk kalau sekarang. Inilah yang mengisi itu. Itunya. Sehingga ini hanya mengikuti dengan apa yang ada di dalam. Jadi seseorang ketika mediumisasi itu tentunya dibagi secara mediumisasi parsial dan juga secara mediumisasi full keseluruhan. Kalau keseluruhan nanti sangat tipis ataupun sangat dekat dengan kerasukan dan kesurupan. Karena kalau itu sudah melampaui batas. Itu. Memang di sini ada penjelasan secara psikologi untuk hal itu. Tapi semua orang sebenarnya bisa melakukannya, tapi tidak direkomendasikan. Karena sekalinya katup batin terbuka, itu akan gampang masuk dan liar sifatnya. Dan mediumisasi terkadang kita tidak sadar ketika kita bilang apa, kita melakukan apa, terus sikap kita yang berubah, bahkan melalui seperti suara dan tenaga kita. Karena yang dikendalikan adalah secara mental. Seperti halnya kita marah-marah, tapi biasanya kita jadi orang lembut nih Mas. Kita marah-marah karena kecapean. Itu ternyata ada yang nempel di jalan. Atau kesugesti. Jadi nggak selamanya mediumisasi itu garuk-garuk nyari tangan, bukan. Gitu. Bahkan sesuatu hal yang bukan kita itu masuknya mediumisasi. Tetapi untuk beberapa kalangan spiritualis metafisika itu hal ini dipakai untuk menggunakan dirinya bisa bercerita. Gitu. Kalau nanti soal percaya tidak percaya itu sikap yang kita kembalikan lagi. Ataupun ini dibuat-buat atau enggak, karena mediumisasi tidak selamanya juga harus dengan gestur seperti kerasukan. Terkadang hari ini aja ini ada beberapa cerita-cerita yang saya sampaikan tuh bukan saya. Gitu. Jadi menggunakan mulut aja lah cerita gitu. Benar, Gitu. Jadi ngikut aja. Ini arahnya mau kemana gitu. Karena tentang hal ini tuh saya serius loh menyikapi ya. Saya pernah konsultasi juga dengan seorang psikiater, dokter spesialis kejiwaan gitu. Ketika saya akan psikotes ya, mengamar pekerjaan ataupun untuk hal lain gitu, dan dinyatakan itu sehat. Grafik saya itu sehat gitu. Dan waktu itu saya tanya dengan seorang psikiater, kebetulan juga ngikuti KTJ gitu, ada penyimpangan tidak Pak dengan saya, Pak dokter gitu dengan saya. Selama itu bisa diceritakan secara urutan, sistematis dan tertata, itu berarti secara kejiwaan itu lurus. Berarti dengan apa yang disampaikan diketahui. Tapi kalau cerita itu acak ataupun tidak sistematis, berarti ada pergeseran atau penyimpangan kejiwaan itu. Dan saya dinyatakan sistematis bercerita. Berarti itu bisa dipertanggungjawabkan dan jiwa saya dinyatakan sehat. Waktu itu nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan kejiwaan atau apa. Karena ketika orang mengawam ya bercerita apa itu kan harus ada persekian detik dia harus mikir. Tapi kalau itu yang diceritakan ngalir atau apa, berarti nggak bohong dan sistematis. Insya Allah nggak ada apa-apa itu. Dan kalau mediumisasi sebenarnya meminjamkan raga saja. Dan saya ketika bercerita, kemudian cerita itu sudah bisa dikisahkan,
terkadang saya bilang ataupun entitas bilang nggak usah pakai ragamu, sudah cukup bercerita, sudah cukup gitu. Jadi untuk hal-hal yang mereka memang benar ingin masuk itu saja, ingin bercerita. Memberi pesan gitu ya. Dan kita juga selektif ketika mereka masuk karena kita pasti taruhan bahkan taruhan nyawa ya, harus pas cerita yang disampaikan. Jadi tidak mubazir gitu Mas. Gitu. Nah tadi kalau tentang karena ini kan sifatnya subjektif dan diskursif, itu kita kembalikan lagi, percaya tidak percaya ya itu kita kembalikan. Pasti akan ada. Nggak mungkin karena saya sendiri pun juga kadang tidak bisa menyikapi dan mempercayai sesuatu hal yang belum saya lihat sendiri atau belum saya alami sendiri atau belum bisa menemukan sumber yang valid gitu. Ini menurut saya manusiawi, umum untuk menyikapinya. Berarti semua orang bisa menjadi media itu benar nggak Om? Bisa Mas. Bisa tergantung kita cocoknya dengan mana dan kita punya kesiapan tidak untuk itu. Tapi kalau semisal ada satu orang nih, dia tuh nggak percaya sama hal mistis atau tahayul apa. Nah ini bisa tetap kena jadi media nggak kira-kira Om? Ketika orang itu apatis atau apa sih? Dalam beberapa hal bisa Mas. Tetap bisa ya? Bisa. Kalau menurut saya tentang percaya nggak percaya itu umum lah Mas. Apapun itu, beberapa orang aja yang mungkin kita bilang tentang isi semesta itu ada pun yang tidak percaya dengan isi semesta gitu. Isi semesta kita tahu, nggak usah kita sebut ya. Atau dengan pemilik dan penguasa semesta itu ada orang aja yang nggak percaya untuk itu. Dan tidak semuanya yang berkaitan dengan mistis, gaib ataupun tidak terlihat itu bisa dibuktikan. Karena pasti ada misteri ataupun ini arahnya kemana. Karena kalau kita menyikapi tentang logika ya, terutama logika matematika, tidak semua bilangan itu bisa disampaikan ataupun tidak bisa semuanya dinalar karena pasti ada batasan, ada batas untuk hal-hal itu gitu. Jadi kalau setiap orang tentunya yang penting ketika kita menyikapi, misal nggak percaya nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan menjatuhkan yang pertama, dan yang kedua jangan takabur. Karena kenapa tidak takabur? Karena setiap orang pasti punya pengapesan. Entah ini kapan nggak tahu. Itu karena kita cuman sebatas manusia biasa loh. Pasti ada baiknya, juga ada kurangnya, ada kuatnya, juga ada lemahnya. Ngomongin ini agak cekot-cekot ya, tiba-tiba. Lumayan ini ya. Gitu. Tapi kalau misalnya aku orang awam gitu ya Om, terus ternyata aku di mediumisasi nih. Nah itu di keseharianku selanjutnya itu apakah ada dampaknya nggak sih di aku, misalnya yang tadinya itu nggak bisa lihat apa-apa ternyata jadi iso nggak loh Om? Ya bisa Mas itu, makanya di sini kan tidak semua orang bisa tapi tidak direkomendasikan. Maksudnya itu ya Mas? Iya, nggak sembarangan gitu. Saya pun kalau kemudian ada yang tanya, Om bukakan mata batin biar bisa atau mediumisasi, saya tidak merekomendasikan untuk saya. Kalau masih ngeyel ya udah nyari yang lain. Karena itu tanggung jawabnya besar. Semua orang tuh punya sixth sense, semua orang bisa punya mata batin, tapi tujuannya untuk apa dulu? Yang pertama, yang kedua, mending ngalir dan alami saja. Karena di balik ini punya tanggung jawab yang besar. Dan kalau tadi berkaitan dengan dibuka ataupun mediumisasi, kesehariannya kalau nggak siap terganggu, Mas. Bisa ngelihat yang tiba-tiba nggak kelihatan atau tiba-tiba pas kondangan atau kerasukan kan ya malu-maluin kan gitu. Kembali tiba-tiba nyakar-nyakar gitu. Kalau nggak ada pawangnya kan bahaya. Betul. Tiba-tiba mau mandi ada apa gitu ya. Padahal orang pengen delok misalnya gitu ya. Iya Mas, pas makan gitu atau apa tiba-tiba kerasukan, karena mediumisasi juga perlu konsentrasi yang dalam. Perlu konsentrasi, bisa memusatkan pikiran, mengosongkan pikiran, dan juga harus bisa memiliki fisik yang kuat, Mas. Karena yang dipakai adalah energi dalam, tenaga dalam. Karena keseharian ini kan kita bergerak dengan energi luar ya, yang hanya 5% itu, kayak kita berjalan, kita beraktivitas, aktivitas fisik. Tapi 95% ini adalah energi dalam. Itu kalau kurang sampai 70%, wah bisa berhari-hari sakit Mas, tanpa sebab gitu. Menjadi rugi bandar ya. Rugi bandar. Mereka ini penasaran tapi ini ya malah rugi terus ya.
dulu tuh malam-malam pokoknya pernah duduk di depan kampus tuh tiba-tiba tuh merasa kayak pindah di suatu tempat. Ternyata itu bioskopnya yang di Jalan Solo. Tapi settingannya mungkin lama Om. Kalau nggak salah dulu tuh kursinya masih warna biru atau apa, jadi kayak ngalamin kejadian tuh lagi nonton bioskop tiba-tiba suara riuh, orang teriak-teriak, terus yang tadinya orang itu nonton bioskop tuh berubah jadi kayak makhluk-makhluk gitu loh. Terus ternyata riuhnya itu ada kebakaran, terus lari turun keluar itu orang tabrak-tabrakan ada kejadian. Terus ada satu ruangan itu isinya laki-laki yang dia udah kekunci, maksudnya mau keluar udah nggak bisa karena udah kebakar. Terus dia tuh kayak teriak minta tolong gitu loh. Cuman saya lihat cuman nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kayak mau nolong juga udah nggak bisa. Tapi dia ngeliatin minta tolong. Nah sampai akhirnya tuh keluar itu tuh di luar gedung itu udah ada ambulan pemadam kebakaran gitu loh. Nah lalu aku nangis sih Om karena dilihatin kayak gitu loh. Nah kalau kayak gitu tuh gimana Om? Kok tiba-tiba bisa kayak kesamber terus kayak mengalami kejadian di masa itu gitu loh. Itu posisinya sadar atau pas tidur, Mas? Sadar. Karena itu lagi nongkrong terus lagi dibawa ke sana gitu. Oh iya. Itu sebenarnya masuknya dalam perjalanan spiritual, Mas. Jadi terkadang kan kita ini kan kalau orang bilang ada sedulur papat lima pancar ya, atau ada 4 saudara pengiring kita, itu kadang bisa satu itu diambil kemana, pergi kemana, Mas. Jadi bisa dibilang seperti time travel. Time travel itu memang tidak bisa secara ragawi karena peristiwa sejarah ataupun suatu kejadian pada masa lampau itu kita belum ada di situ. Tapi halusnya ini tertarik ketika di situ ada residual memori, kenangan dari orang. Ini lebih mengarah ke residual memori. Karena kalau residual energi itu kita harus datang ke tempatnya langsung. Tapi kalau memori itu bisa dimanapun, karena kenangan dan ingatan itu bisa kebawa kemana-mana. Atau pernahkah kita kesugesti tentang hal itu bisa kebawa ke era itu? Gitu. Fun fact-nya tuh aku baru tahu kalau ternyata dulu pernah ada kebakaran gitu loh di sini. Iya. Itu kan jadi kaget gitu loh, terus jadi penasaran itu kenapa, maksudnya kayak tadinya nggak ngapa-ngapain bisa sampai sana, bisa melihat kejadiannya gitu loh. Serem ya? Karena ironi Mbak menurutku. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain tapi diperlihatkan seperti itu gitu. Nggak bisa nolong, nggak bisa apa ya? Gitu Mbak Marsya. Gitu, Mas Wensky. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin ke Om Hao, Mas? Personal nih berarti. Personal. Ini Om Hao bagaimana menyikapi ini keseharian atau apa ya? Ya tujuan misalkan di akademisinya Om Hao nih, udah S2 lagi lanjut atau udah selesai sih Om? Belum Mas, baru proses. Nah itu gimana cara fokusnya antara si S2 ya ini untuk masa depan sama si Om Hao yang sisi ini sebagai content creator? Bagaimana jalan berseiringan gitu? Iya. Karena gini Mas, pendidikan itu adalah investasi. Iya. Selagi kita masih mampu, kita ada biaya dan ada waktu, itu kita sekolah atau mencari pendidikan atau pelatihan ya seperti kursus banyak mungkin. Karena itu investasi untuk jangka panjang. Gitu. Walaupun ini nggak terlihat ya, mungkin orang mikirnya investasi itu beli tanah, beli rumah, bangunan atau emas atau apa, bukan. Itu pun iya gitu. Tapi pendidikan itu juga investasi karena kita harus upgrade skill kita terus. Dan kita lebih percaya diri dan juga kredibel dengan bidang yang kita tekuni. Dengan bukti ini gitu ya, dengan kita memiliki background dan pelatihan yang seperti itu. Dalam saya menyikapi sebenarnya di sini ketika saya berani memutuskan untuk kuliah lagi, tentu sudah diperhitungkan dengan bidang pekerjaannya. Apakah akan bentrok atau tidak, itu jadi tanggung jawab Mas. Dan insya Allah ketika kita siap, kita bisa membagi. Semuanya bisa
beriringan gitu, dan banyak yang support untuk hal ini. Jadi untuk saat ini tidak mengganggu, tetap ngalir aja. Iya, masuk mana yang ini ya, cari ini. Iya, karena kerja sambil kuliah itu tentunya menyikapi kita untuk berdisiplin dan juga tanggung jawab. Gitu. Dimana kapan kita mencari uang, dimana kita mencari ilmu, dan tentunya mencari ilmu ini akan tetap hidup, akan tetap jalan dengan uang ini. Gitu. Jadi ini tetap bekerja itu tetap jadi primer, baru kuliah ini sekunder. Harus jalan beriringan untuk semuanya. Gitu. Kira-kira kita boleh tahu nggak sih Om, maksudnya kalau secara personal tuh rencana Om Hao 5 tahun ke depan tuh mau jadi kayak gimana misalnya? Oh iya, kalau untuk 5 tahun ke depan apa ya Mas? Kalau saya sih ngalir ya Mas, orang hidup itu. Iya. Nggak terlalu ngoyo Mbak. Apakah aku harus jadi apa, punya PH, PT atau? Oh enggak Mas, nggak ada apa-apa. Mau jadi apa ya wis lah, kersane Gusti kan. Iya. Karena dulu pernah punya cita-cita ingin jadi sesuatu, dan saya sudah sangat mengharapkan sekali. Nggak keterima, nggak jadi, itu sakitnya sampai hari ini Mbak. Ada yang kayak gitu. Iya. Itu maksudnya pengen kerja di suatu tempat nih ya, sudah berjuang apa, saya pinginnya itu banget, itu nggak keterima. Sampai hari ini tuh masih nyesek gitu, nggak ada obat ini gitu. Tapi ketika kemudian saya jadi pernah diajak teman-teman itu untuk bikin konten kreator gini, nggak pernah terbayang, dan saya nyikapi biasa aja gitu loh Mbak, gitu, ngalir aja gitu. Jadi nggak terus wah ini saya atau apa, enggak, saya biasa aja gitu. Maksudnya ya sudah, berarti kersane saya di sini, yes, gitu. Jadi justru saya menganggapnya ini punya jadi tanggung jawab, yaitu tadi harus bisa nyampein atau nggak bisa ini. Kalaupun ada yang lain-lain bisa punya ini, punya itu, beli ini, punya itu ya bonus dari Yang Maha Kuasa. Jadi ya orang Jawa bilang itu kan ngalir toh Mas. Iya betul. Saya penting dinikmati dan tentrem gitu, seneng gitu aja. Jadi kalau jalan 5 tahun ke depan paling apa ya? Kalau toh habis ini masih bisa diberi kesempatan untuk sekolah, ya saya sekolah lagi. Yang terakhir kan ngambil S3 ya, doktoral. Paling nanti tujuannya ya jadi pengajar Mas itu. Yang ini ya yang saya kepingin itu kalaupun 5 tahun. Tapi kalau mau jadi apa, kemana, punya apa, nggak kepikiran Mas. Wes saat DKI Pak. Karena yang penting sehat wes gitu. Iya. Itu. Amin lah. Sehat. Amin. Oke. Di proses Kisah Tanah Jawa itu kan, mungkin saya dulu termasuk ngikutin dari awal ya Om. Cuman jadi pengen nanya kayak proses teman-teman dari Kisah Tanah Jawa ketika misalnya kemarin kolaps atau bertemu dengan dari tim jurnalisa, terus dari teman-teman dari Mbak Sarah. Awalnya dulu gimana Om Hao kayak ada grogi gitu nggak Om? Atau tetap biasa aja nyantai atau gimana? Oh iya, kalau itu biasa aja nyantai Mas. Dan nggak ngoyo ya. Waktu itu kan ngefans justru, kan ngikuti dari Mr. Tuchel dulu ya, senang gitu. Waktu itu nggak ada kepinginan karena ya harus ngalir gitu. Saya tuh dalam hidup itu nggak pernah ambisius ya, karena pernah seperti itu dan itu menjadi cambukan, yaitu tadi saya kepingin sesuatu dipaksakan dan nggak bisa. Kalau dengan siapapun, dengan teman-teman yang di sini, dengan Mbak Masa dan siapapun juga ngalir semua. Nggak pernah ada kepingin siapa gitu. Nah waktu itu yang ada satu cerita, tiba-tiba Mbak Sarah telepon, dapat info dari teman nomor kontak saya, sampai saya tanya, ya benar Mbak Sarah bukan gitu. Ada rasa nggak percaya gitu. Meyakinkan ya. Ya, kemudian ketika collab ketemu, ngelebur, ya kayak kita sekarang ngelebur karena tidak kemudian dipaksakan untuk ini. Apa adanya gitu Mas. Termasuk dengan Mbak Lisa waktu itu juga ketemu di acara di Jakarta. Jadi disamperin, kita ngobrol, ya clear semua. Jadi ketika kita collab bareng, kita ketemu bareng, ya semua menyatu Mas, ngelebur, nggak ada rasa apa-apa. Ya ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa untuk ketemu gitu. Ya sudah ada jalannya ya Om ya. Sudah takdirnya, dan mungkin juga dulu sudah berteman ya Om ya. Iya, yang modelnya mungkin bertemu kembali. Di kapan ketemu, karena itu kan residual memori Mas. Kalau residual energi itu ada di suatu tempat, kalau memori itu ada di diri kita masing-masing. Gitu. Jadi kita ketemu dengan siapapun ya, termasuk
kita menemukan ini misal jodoh, Iya. asmara atau apa itu ya itu seperti itu. Jadi ketika kita ketemu benar-benar yang pas, pastilah kita sudah siap dengan kondisinya. Entah kita sebagai laki-laki ya kita sebut secara finansial kita sudah oke, dan dilala kok kita ketemu dengan pihak perempuan yang tidak mempersulit kita. Iya. Gitu. Jadi ngalir aja semua. Kasarannya gitu. Gitu. Kalau masih terbentur miskin restu orang tua, permasalahan kita atau kita yang tanpa status bertahun-tahun itu berarti bisa jadi belum jodoh. Kayak tadi yang berkaitan dengan pelet dan macam-macam itu ya kayak gitu. Karena nggak bisa dipaksakan. Kan percuma ya kalau cuma dapat raga tapi nggak dapat hati. Nggak dapat hatinya. Orang hati rahasia Om. Aduh. Ya intinya tuh berserah diri lah ya. Iya. Maksudnya apapun kehendaknya tuh kita jalani. Kayak gitu. Mbak Marsha ada tambahan lagi? Aku ini sih masih speechless gitu loh. Karena beneran loh ini teman-teman, maksudnya ketemu sama Om Iya. Hao, bisa masuk Kisah Tanah Jawa, dan sekarang Om Hao bisa di samping nih, yang tadinya aku cuma lihat di YouTube, di layar kaca gitu-gitu, tiba-tiba udah di samping tuh. Itu kayak gimana ya Om mengungkapin tuh juga. Memang dari dulu itu setiap melihat Om Hao gitu, selalu kayak bilang gitu loh dalam diri kalau ini suatu saat bisa ketemu gitu. Iya. Nggak tahu Om, selalu kayak gitu. Beneran kejadian gitu, ketemu. Dan rasanya juga ketemu pertama kali awalnya takut-takut, deg-degan juga pastilah itu. Tapi ternyata kayak udah orang kenal lama Iya, gitu iya. sama Om Hao sendiri. Jadi wow, amazing. Ya, Om. Kalau Mbak Marsha orang lama, aku baru berarti orang baru ini. Oke, aduh. Apalagi ya? Apa ya? Apa? Kasih dulu Mas. Oh iya. Hapus katanya. Pesan Ya, hapus saja. Dan masih lucu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Dapat. Iya, Mas. Mungkin ini tambahan pesan-pesan buat apa teman-teman yang emang merintis digital creator kayak bikin YouTube tema-tema seperti Kisah Tanah Jawa atau cerita gini yang ternyata memang dari faktor mental pertama harus kuat gitu, turun terus apa kayak kita kan sudah ngalamin dari kemarin kayak video nggak bisa di-handle terus takut dikatain orang freak, aneh, mungkin pesan buat teman-teman juga yang Oh ya. Iya, sebenarnya kalau kita ini sebenarnya untuk konten kreator apapun itu Mas, nggak hanya bergenre horor ya. Apapun itu kuncinya satu adalah konsisten. Ketika kita ada di sini, konsisten di sini itu tujuannya untuk apa dulu? Apakah untuk happy aja, atau kita harus investasi sudah tanam modal untuk ke depan nanti yang sudah menghasilkan keuntungan bagi kita. Karena sebagai konten kreator kita tidak menutup kemungkinan, juga kita tidak menampik ya, ketika di sini sudah menanam investasi juga harus balik modal, karena ini saya menganggap di sini tuh bisnis Mas. Iya. Gitu. Kita punya satu perusahaan di mana tidak melibatkan diri kita sendiri, melibatkan banyak orang, termasuk rekan kerja atau konektivitas dan juga apa yang kita berikan. Jadi ini juga pesan-pesan untuk yang mengikuti atau menyaksikan kita juga gitu. Kita juga dibantu setidaknya tidak skip iklan ya, karena itu nyawa bagi kita loh gimana. Ya semuanya tidak ada yang gratis gitu. Kalian nontonnya juga dengan kuota yang dibeli ataupun dengan wifi gitu. Itu nggak ada yang gratis semuanya. Kita tahu gitu, dan tetap saling menghormati dan menghargai setiap seni yang kita berikan. Ini kan kita bekerja di bidang seni Mas ini. Produk yang kita itu setidaknya kalaupun kita menghujat dan mencela itu juga kita harus paham betul apa yang akan kita terima nanti. Karena apa yang kita keluarkan ini kan adalah doa, dan semuanya nanti bisa kembali walaupun itu hanya ketikan, contohnya itu. Dan yang harus kita sikapi seperti tadi sudah saya sampaikan, jadikan itu cambukan dan juga jadikan itu kritik masukan bagi kita untuk lebih baik. Ini yang pertama. Jadi jangan ditanggapi ketika itu memancing ya, dengan tujuan negatif. Tapi tentunya di sini kita harus konsisten, itu penting banget konsisten. Misalkan jumlah viewersnya nggak naik-naik, ataupun subscriber nggak naik-naik, ataupun permasalahan tentang hal teknis ya Mas ya, ataupun non teknis,
itu juga harus kita sikapi sebagai kita biar bisa naik lagi ataupun biar kita bisa bisa kuat dan kebal untuk hal-hal itu. Tapi tentunya pasti di mana-mana ada gitu. Kalau baperan, emosian, saran saya nggak usah jadi, nggak bisa untuk berada di satu panggung dan kita disoraki, kita dilihat banyak orang. Kalau kita terlalu ini nggak bisa. Itu dasar banget. Dan konsisten itu paling penting karena kita nggak tahu loh yang terjadi 5 tahun kemudian dengan apa yang kita bikin sekarang walaupun tuh nggak bergerak-gerak. Karena banyak sekali konten kreator yang sekarang sudah besar itu berawal dari sesuatu hal yang kecil dan nyaris frustasi itu banyak banget yang sudah sharing ke saya kayak gitu. Jadi kita harus konsisten dengan kita pembawaannya seperti ini ya udah, kita nggak usah niru-niru orang lain gitu. Ataupun misal kita ada di sini mengingat jumlah virus yang naik turun nggak stabil atau bahkan kita nggak nerima ini ekses dan macam-macam ya sudah itu. Tapi lakukanlah semua ini dengan sehat, persaingan yang baik, yang sehat. Jangan sekali lagi jangan menjatuhkan konten kreator lain, gitu. Jangan menyindir juga secara verbal terutama. Walaupun orang itu mungkin diam aja, tapi alam semesta tidak akan diam. Terutama konten yang kita jalani ini adalah berkaitan dengan yang tidak terlihat. Gitu. Jangan dimulai dengan sesuatu hal yang tidak baik. Karena pasti ada tabur tuai. Walaupun orang itu udah biasa, udah lupa yang disakiti, tapi entitas yang menjaga ataupun semesta tidak tinggal diam. Jadi kita untuk sesuatu hal yang baik, kita mulai dengan yang baik. Insya Allah kita menuai kebaikan. Amin gitu. Amin. Nggak terasa ya? Nggak terasa ini lama ya? Lama banget ya. Baru sebentar kok Pak, masih panjang. Sampai Om capek ini. Enggak, santai. Kayaknya udah ngos-ngosan nih Om. Enggak, Pak. Bener Om. Ya lanjut lagi. Oke, teman-teman, para teror dan para sobat Javanika, kok ketawa Om? Enggak sepaca panika, Pak. Iya, sobat Javanika gitu ya. Nah, terima kasih juga kepada Om Hao sudah menyempatkan waktunya datang ke Ceritanya Jadi Gini. Kami juga mohon maaf apabila kami salah mungkin dalam perkataan ataupun apapun yang kami disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian kami juga berterima kasih sama Om Hao karena sudah menyempatkan hadir di segmen kali ini ya Mbak Marsha ya. Terus kami juga berterima kasih sama Wama Coffee ya Mbak Marsha ya, karena telah menyediakan tempat untuk ini nih segmen satanis kali ini sama Om Hao. Terus kalau boleh tahu Wama Coffee di mana Mbak Marsha? Wama Coffee and Space itu ada di Jalan Warung Boto. Tapi nomornya nggak tahu. Di sini ada biliatnya guys, ada biliat gratisnya. Buat teman-teman para teror atau sobat Javanika yang mau ngecil nongkrong dan main biliat gratisnya, ini di Wama Coffee and Space. Logonya. Ya. Oke. Kalau teman-teman teror maupun Javanika ataupun siapapun yang ingin berbagi cerita, terus ingin menceritakan kisah-kisah atau unek-uneknya, bisa DM di Instagram kami di ceritanya jadi gini.id ataupun di email kita ya Mbak Marsha ya. Ya, di ceritanya.jadigini17@gmail.com. Oke, nanti kita akan respon atau kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke. Kalau begitu, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jangan lupa komen, like, dan apa Om Hao? Dan subscribe. Serta jangan skip kalau ada kuning-kuning yang lewat. Oh iya benar. Karena itu adalah nyawa bagi kita semua. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Rahayu. Rahayu. Rahayu.